Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran hari ini kita akan bersama-sama belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Sebelumnya anak-anak silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, silahkan anak-anak cari apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita. Sudah menemukan jawabannya anak-anak? Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Ya, benar sekali. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Nah, anak-anak, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup dan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup antara lain. Yang pertama sebagai sumber energi. Yang kedua sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga sebagai sumber oksigen untuk bernapas. Yang keempat sebagai pengikat air tanah. Dan yang kelima sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Nah, itulah anak-anak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Nah, berikut adalah laporan pengamatan Edo anak-anak. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, anak-anakku semuanya, untuk paragraf yang selanjutnya silakan kalian baca dengan baik. Anak-anak, apakah sudah selesai membaca? Kegiatan yang selanjutnya, silakan anak-anak kalian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik seperti gambar berikut ini. Penugasan LKPD 1 ini menggunakan aplikasi Levoxit. Bapak sharekan linknya setelah tampilan gambar ini. Silakan anak-anak masuk ke dalam link tersebut, kemudian silakan mengerjakan. Di dalamnya Bapak sudah memberikan contoh untuk paragraf 1 dan paragraf 2. Selamat mengerjakan, semoga sukses anak-anak. Tumbuhan jagung ini merupakan salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin tadi sebagian akan jatuh di kepala putih di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, anak-anak, perkembangan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kalian bagaimana perkembangbiakan generatif itu? Marilah kita bersama-sama lihat gambar bunga berikut ini.
Nah, di dalam gambar tersebut terdapat bagian-bagian bunga, terdapat mahkota, benang sari, kelopak, dan lain sebagainya. Silahkan kalian cermati bagian-bagian bunga tersebut, anak-anak. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, anak-anak, dapat kita peroleh yang pertama, perkembangbiakan generatif atau disebut juga perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Dan yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, anak-anak. Apa itu pembuahan? Yaitu peleburan serbuk sari yang disebut juga dengan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih yang disebut juga dengan sel kelamin betina atau sel telur, anak-anak. Mari kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Kita lanjutkan, anak-anak. Yang kelima, hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot yang keenam ya, zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Yang ketujuh, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru, anak-anak. Dan yang kedelapan, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, jambu, dan masih banyak tumbuhan-tumbuhan yang lainnya yang berkembang biak secara generatif. Silakan anak-anakku bisa dicari di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Sekarang coba bayangkan, seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi, anak-anak? Nah ya, oleh karena itu kita juga harus melestarikan tumbuhan-tumbuhan di lingkungan tempat tinggal kita. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi, upacara keagamaan, dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Silakan anak-anak lihat negara-negara yang masuk ke anggota ASEAN. Untuk menambah wawasan anak-anak tentang negara-negara ASEAN, bacalah informasi berikut dengan saksama. Silakan anak-anak baca informasi berikut ini. Sekarang Bapak lanjutkan kembali anak-anak.
5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Lanat Khoman dari Thailand, S. Raja Ratman dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Nah, anak-anakku semuanya harus menghafal ya, harus memahami siapa saja tokoh-tokoh pendiri ASEAN dari masing-masing negara. Selanjutnya anak-anak di bawah ada urutan waktu bergabungnya negara-negara ya menjadi anggota ASEAN. Silakan anak-anak perhatikan, anak-anak baca dengan baik. Nah, selanjutnya masyarakat negara-negara ASEAN ini anak-anak memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kalian dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut ini. A. Brunei Darussalam. Kampung Anyer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Anyer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah. B. Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown ya, atau Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini ya terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang negara Filipina. C. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina. Wah, banyak sekali anak ya. Yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampanga, dan Pangasinense. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina. Terhadap orang yang lebih tua, mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau monang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. D. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenalkan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumis ya. E. Myanmar. Myanmar disebut juga sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia.
Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. F. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dày. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di tingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas tingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. G. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Hau Miao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. H. Singapura. Singapura memiliki lambang negara, yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sangsekerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. I. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam, yang berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin, anak-anak. Kemudian, bagaimana dengan kehidupan dan budaya di negara tercinta kita ini, Indonesia? Nah, diskusikan budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan temanmu. Kamu dapat menemukan tambahan informasi melalui gurumu atau buku bacaan di perpustakaan. Baik anak-anak, Bapak tambahkan, kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu yang pertama, Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Kemudian yang kedua, Laut Cina Selatan di utara, dan yang ketiga Samudra Pasifik di timur.
Nah, anak-anak, wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi dua dataran, yaitu yang pertama daratan berbentuk semenanjung. Nah, wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kemudian yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, untuk penugasan yang selanjutnya anak-anak, silahkan kalian tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentukan dua negara yang akan kalian cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. Kemudian yang kedua, tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Dan yang ketiga, di tengah lingkaran kalian dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Sekian anak-anak untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini. Kalian tetap jaga kesehatan, kalian tetap semangat, dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.